Ya, saudara sekalian yang terkasih, sebenarnya sederhana sekali kalau kita mau mengerti bacaan ini yang begitu panjang lebar. Karena apa? Karena begitu lebarnya, begitu dalamnya kejahatan setan, kejahatan manusia yang kesetanan. Karena itu sebenarnya Yesus hanya mengatakan, kalau kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, hancur. Kalau rumah tangga suami istri, lalu karena mereka saling bercekcok, lalu kemudian rumah itu menjadi penuh dengan kekerasan, kejahatan, rumah tangga itu hancur. Dan itu memang banyak rumah tangga hancur, bukan karena masalahnya yang besar, misalnya kelaparan, misalnya penyakit mungkin yang tak tersembuhkan, sehingga terpaksa mereka kehilangan. Bukan, justru mereka punya segala-galanya. Bahkan karena punya segala-galanya, kejahatan pada diri suami, kejahatan pada diri istri, dan juga yang lain, bersama-sama bukan untuk membawa kedamaian, Anda tahu, tetapi kehancuran keluarga itu. Pelajaran apa yang sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus untuk kita? Hanya satu-satunya cara menghancurkan kejahatan dengan kasih. Itulah yang dijalankan Yesus. Tapi kasih itu bukan sesuatu yang enak, sesuatu yang melambe-lambe, sesuatu yang dapat dikatakan, ya dininak bobokkan. Itu yang senangnya orang mengenai kasih itu. Lebay. Tetapi kasih, yaitu salib. Artinya kebenaranlah yang menang. Dan kebenaran itu diperjuangkan oleh Yesus dengan berani menanggung salib karena ketidakbenaran. Karena kejahatan manusia. Begitu toh cara berpikirnya. Sehingga memang semua bacaan tadi itu begitu rupa. Kejahatan dilawan yang lebih jahat. Jangan dikatakan lalu damai. Tambah hancur. Nah, maka Yesus menghentikan kehancuran itu. Artinya apa? Kejahatan seringkali dibalas dengan dendam. Benci. Itu seringkali yang terjadi. Tidak mustahil kadang-kadang suami timbul benci, dendam dengan istrinya. Tidak mustahil. Nah, karena itu marilah kita makin yakin bahwa semua apa yang kita perbuat itu hanya kasih. Memang kadang-kadang konyol ya orang bilang kasih. Kok kasih? Karena orang salah mengerti kasih. Karena kasih berarti berani memberikan hidupnya untuk orang lain. Kasih berarti mau bercermin. Seringkali pertengkaran antara suami istri, ini contoh ya. Tapi banyak pertengkaran yang lain yang lebih hebat. Tapi pertengkaran ini tidak mungkin akan damai kalau masing-masing tidak bercermin diri. Suami tidak mau bercermin diri, istri tidak mau bercermin diri, hanya ngomong kasih. Tapi kasih berarti apa? Menuntut. Kasih bukan menuntut. Kasih benar-benar berani mengatakan benar dengan rendah hati seperti Bunda Maria. Inilah yang menjadi pembelajaran. Kata-kata saya bukan kata-kata yang baru. Tapi kata-kata ini bisa sudah luntur di dalam diri orang itu. Karena mungkin beban masalah terlalu berat. Sehingga tidak ada keindahan sama sekali di dalam hidupnya. Mungkin juga merasa diperlakukan secara tidak adil. Orang kaya pada pandemi kok tambah kaya. Tambah melip. Uang triliunan bisa dihasilkan dari katanya ini ya, jual masker.
Itu kan ironi sekali sebenarnya orang yang tidak ngerti mengenai perdagangan. Kok bisa masker itu yang dibutuhkan bisa membuat golongan tertentu kaya raya, triliunan katanya itu ya. Dan saya kok percaya. Hanya pinternya dalam bisnis itu. Nah, inilah ironi begini, inilah saudara sekalian. Ya memang bukan artinya kita mampu mengatasi. Mulailah dari diri sendiri, bercermin diri. Aku diberangus iki, ayo duduk. Ayu mungkin masih bayangannya ayo biyen, tapi ditutup. Dibuka, lu kok mari merongos aku. Jadi artinya orang itu seringkali mengandaikan sesuatu. Ya ini ya lucu-lucuan ya, tetapi di sini jelas apakah kamu cantik, apakah kamu ganteng, apakah mulutmu itulah menggiurkan, sudah ditutup saja. Syukur-syukur mata ini enggak ditutup. Lalu ya apa melaku nih, ya toh? Jadi saudara sekalian, manusia ini ya memang seperti saya juga. Yang paling berat itu apa? Bercermin diri. Sulit. Kalau bercermin diri, lalu cerminnya itu buram. Tapi kalau bercermin orang lain, terang. Makanya balok di matanya sendiri, di hidup, ya kelihatan. Selumbar, kelihatan. Ya karena baloknya itu, lalu orang seringkali curiga, dendam. Begitulah interpretasi saya. Bagaimana matanya dengan balok itu apa bisa melihat selumbar? Itu kata-kata yang sangat indah. Artinya kamu sombong, kamu congkak, kamu keras hati mengatakan ini benar. Tapi sebenarnya kebenaran seperti Bunda Maria terbuka hatinya. Berani mengakui. Ini saya juga ngomong dengan diri saya sendiri. Aku salah. Oh gengsi kok suami mengatakan, "Ma, aku salah. Ampunono aku." Oh gengsi. Mau ngerti-ngerti salah. Ya itu naik cermin yang buram. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya supaya cermin kita tidak buram melihat diri kita. Supaya nyata. Semoga saudara sekalian dengan ungkapan-ungkapan ini, kadang-kadang kita ini jengkel dengan diri yang sendiri. Sebenarnya kok, aku kok gak belajar-belajar ya, aku kok gak tobat-tobat ini apa ini. Nah itu, jadi itu suatu tanda bahwa kita lemah, tapi kita mau kuat bersama Kristus. Dan itu ekaristi suci membuat kita kuat. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang hadir dalam ekaristi menjadi makanan kita. Semoga dengan pokok pikiran ini dan rendah hati kita akan melanjutkan perayaan Ekaristi Kudus dengan persembahan.